Kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Masih juga ada yang bilang siang ya. Itu tanda-tanda selamat apa enggak ini ya. Selamat. Ada sukacita? Sekali lagi selamat. Selamat katanya. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dalam Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Kalau saya baca kitab Markus ini, saya ingat yang cerita itu ya. Ada menantu tidak suka sama mertua. Mertua namanya Markus. Jadi jangankan ketemu mertua, sebut namanya saja dia tidak mau. Maka ketika dia bawa renungan di kebagian kolom tahu ya, yang dari gereja tua tahu, krayon. Dia baca dari kitab Markus dan dia katakan, mari kita baca kitab mertua. Menyebutnya saja tidak mau katanya. Mari kita baca kitab Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ke-6. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapat mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ambil dari ayat yang ke-50. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sadar atau tidak, sebenarnya Allah menanamkan banyak hal yang ada dalam hidup kita untuk menjamin ketenangan dalam hidup kita. Allah menanamkan banyak hal dalam hidup kita untuk menjamin ketenangan dalam hidup kita. Tapi seringkali kalau masalah itu ada, kadang kita lupa semua hal yang sebenarnya menjadi jaminan yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Yang pertama yang Allah memberikan bagi kita satu jaminan untuk kita bisa tenang dalam hidup ini adalah Dia memberikan janji bagi kita. Dan kalau kita memahami, di dalam Alkitab ada 365 janji yang Allah berikan bagi kita. Mengapa 365 janji? Oleh karena kita memahami satu tahun itu terdiri dari berapa hari? 365 hari. Berarti setiap hari Allah mengingatkan kita dengan janjinya supaya kita tidak pernah khawatir, bimbang, tawar, apalagi gantung diri di bawah pohon toge. Kenapa? Karena janjinya mengingatkan kita. Sekali lagi, ketika Allah berjanji, Allah tidak mematutkan janjinya kepada manusia, tapi Allah mematutkan janjinya kepada dirinya yang tidak pernah berubah itu. Maka kalau sekali Dia berjanji, maka Dia akan pasti menggenapi janjinya itu. Karena Allah itu tidak pernah berubah dan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Betul? Amin. Kalau kita bagaimana? Tidak pernah ingkar janji juga. Nah gitu ya.
Sekali berjanji, tetap berjanji, dan terus berjanji. Tetapi Allah sekali berjanji, Dia akan tetap setia dengan janjinya, dan Dia akan menggenapinya. Selanjutnya apa? Yang kedua, security yang Allah taruh dalam hidup kita, yang membuat kita seharusnya nyaman atau tenang dalam hidup ini, yaitu Allah menanamkan akan iman di dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, iman bukan hanya percaya, tapi iman pistis dari bahasa Yunaninya. Itu artinya saya percaya dan mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Kalau saya percaya sama Tuhan dan saya mempercayakan hidup sama Tuhan, maka kepada Dia yang tidak pernah ingkar janji, seharusnya saya berpegang teguh pada Dia dan saya tidak pernah mencurigai kebaikannya. Kenapa? Karena di dalam tangan Tuhan tidak pernah ada rancangan kecelakaan. Terima kasih saudaraku Rizky. Sebelum saya berkhotbah, dia sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Yeremia 29:11. Karena itu memang renungan kebaktian penghiburan hari Jumat malam. Seharusnya damai sejahtera kita tahu itu mengalir dari Allah. Dan itu menjamin kita semua. Maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita, kekhawatiran tidak lebih besar daripada pengharapan. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dia. Amin itu. Hanya masalahnya adalah, kadang kita bilang aku beriman, kadang kita bilang aku berpengharapan, kadang kita bilang aku percaya sama Tuhan, tetapi kadang kita tidak mempercayakan hidup sama Tuhan. Suatu kali, ada satu kisah yang menyatakan pada kitab, dan itu menjadi kesaksian di mana-mana, pada seorang pemain sirkus. Dia mengikat tali dari ujung satu danau ke ujung tersebut, sebelah menyebelah. Dan di sana dia berjalan di atas tali tersebut. Ketika berjalan dari tali tersebut sampai di ujung, kemudian bertanya kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, karena mereka bertepuk tangan. Kemudian bertanya, apakah kalian percaya saya akan pakai sepeda dan saya akan mendayung dari ujung tali sana ke ujung tali sana? Saudara percaya bisa? Mereka semua tepuk tangan berkata, kami percaya. Dan akhirnya dia mendayung sepeda itu dari ujung ke ujung tali sana menuju ujung tali sana. Sampai di ujungnya, mereka semua tepuk tangan. Apa yang terjadi? Akhirnya pemain sirkus ini mengatakan begini, saudara percaya kalau saudara ada yang naik di pundak saya dan kita sama-sama memakai sepeda ini dari ujung tali sana menuju ujung tali sana, percaya bahwa bisa? Semua berteriak, percaya. Ketika semua percaya, kemudian dibilang, yang percaya itu salah satu maju ke depan, naik di atas pundak saya. Maju apa enggak? Enggak ada satupun yang berani. Silakan, mari. Naik di atas pundak saya. Kita akan buktikan percayanya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun. Tiba-tiba ada seorang anak. Saya, katanya. Dia datang manjat dan dia naik di pundak pemain sirkus ini. Dan akhirnya mereka mendayung sepeda tersebut. Sambil sepeda di jalan mereka tepuk tangan, sampai di ujung sana. Kemudian ada wartawan yang mengatakan kepada anak ini, kenapa kamu nggak takut? Kenapa kamu nggak takut? Apa jawabnya? Karena dia itu papa saya. Dan itu sudah kami biasakan lakukan itu. Dan saya percaya kepada papa saya. Kadang kita kaitkan ini dengan masalah iman. Kadang kita hanya tepuk tangan dan kita katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi ketika Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kita mau datang sama dia benar. Kadang kita bilang nanti dulu. Betul ya? Kadang kita berdoa, tapi iman kita, percaya kita, penyerahan kita tidak penuh. Maka tidak heran, lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak tawar hati, lebih banyak keputusasaan dalam hidup ini dibanding dengan pengharapan kepada Tuhan. Maka jangan heran, kadang orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi kadang dia ada duduk di pojok sana dan dia duduk sambil melongo begini. Dari manakah pertolonganku? Betul? Kenapa? Oleh karena kita masih diikat dengan kekhawatiran,
dan lain sebagainya. Padahal jaminan Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan hari ini lagi kita melihat Allah memberikan satu jaminan dengan firman-Nya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Istilah aku ini dalam bahasa Yunani dipakai ego ini, bukan egois maksudnya. Ego ini artinya aku yang adalah aku yang setia dan yang tidak pernah tidak setia. Aku yang dulunya ada, sekarang ada, selamanya ada, terus setia menyertai kamu. Maka dia katakan apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus katakan pada murid-murid yang ada pada saat itu, mereka sedang di dalam hempasan gelombang dan dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Mari kita lihat jaminan yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus katakan, tenanglah aku ini, jangan takut? Oleh karena dalam teks ini, kita melihat jaminan yang pertama. Mari kita lihat ayat yang ke-48. Ayat 48. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin syahal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang pada mereka dan berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Jaminan yang pertama Yesus katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Oleh karena ada satu kata yang merupakan jaminan pada saat itu, yaitu kata melihat. Ia melihat. Dalam Alkitab, kata melihat itu menggunakan 3 kata dalam bahasa aslinya. Ada 3 kata. Kata yang pertama yaitu kata yang disebut dengan kata horau. Horau. Kata yang kedua disebut dengan kata blepo. Kata yang ketiga disebut dengan kata skupeo. Susah banget. Yang pertama apa? Horau. Yang kedua? Yang ketiga masih hidup semua. Iya. Jadi di sini apa bedanya 3 kata ini? Kata, saya mulai dari kata blepo. Kata blepo itu sebenarnya diterjemahkan juga melihat, tetapi itu dalam pengertian dia lihat sambil lalu. Dia lihat sambil lalu. Sedangkan kata skupeo itu artinya dia memperhatikan. Dia berdiri begini, dia memperhatikan begini. Dan itu sebatas dia memperhatikan. Di dalamnya pun mungkin dia seksama meneliti dan lain sebagainya. Tapi kata yang lebih dalam adalah kata horau. Kata horau itu adalah kata yang memiliki pengertian. Dia melihat, dia mengenal, dia menyelidiki, dia mengetahui, dan dia tahu jalan keluar di situ. Maka kata di sini, ketika ia melihat, dia tidak pakai kata blevo atau kata skupeo, tapi kata yang dipakai adalah kata hurau. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, dia tidak hanya berdoa, tapi dia melihat, dia menyelidiki, dia sungguh-sungguh tahu apa yang dialami oleh murid-murid. Bahkan kata ini, kata hurau ini, kalau diilustrasikan, itu sama dengan ketika kita melihat sebuah toples yang di dalamnya diisi batu. Di sana kita tidak hanya melihat sebatas toples itu, luar toples itu, tapi kita melihat sampai ke dalamnya. Batu posisinya bagaimana, warnanya apa, bentuknya bagaimana, besarnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat sampai ke dalamnya. Begitulah Tuhan melihat pergumulan murid-murid pada saat itu. Tuhan tidak hanya melihat sambil lalu, Tuhan tidak hanya memperhatikan, tapi Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu besarnya pergumulan mereka. Tuhan tahu besarnya usaha mereka. Tuhan tahu jalan keluar yang terbaik buat mereka. Itu kata yang dipakai. Oleh sebab itu, ketika Tuhan bilang tenanglah aku ini, oleh karena kita melihat Alkitab katakan Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah mengantuk. Dia memperhatikan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu masalah kita. Tapi tidak stop di situ. Dia tahu jalan keluar yang kita hadapi dalam hidup kita. Maka dengan demikian, mari kita boleh sungguh bangga punya Tuhan yang hidup seperti ini. Ketika dibilang tenanglah aku ini, jangan takut, bukan berarti dia berlipat tangan di kursi sofa dan dia hanya peduli lihat saja, dia memperhatikan saja, kemudian dia bilang begini, kasihan deh lu. Dia tidak hanya seperti itu, tetapi dia katakan, aku tahu kekuatan anakku, aku tahu batas kekuatan anakku, aku tahu besar pergumulan anakku, aku tahu usahanya untuk memecahkan masalah itu, tapi aku tahu jalan keluar bagi dia. Maka 1 Korintus pasal 13 itu dikatakan 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Betul?
Tapi jikalau kita sudah tidak kuat lagi untuk menghadapinya, dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Kenapa? Masalah datang, pergumulan datang, kadang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Tapi mari kita boleh belajar satu hal. Masalah datang, pergumulan datang, tapi maju terus dalam Tuhan. Betul tak? Mengapa? Karena Tuhan bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena dia memperhatikan hidup kita. Saya tetap percaya, setitik apapun kejadian dalam hidup kita, tidak akan pernah lepas daripada pengetahuan Tuhan. Amin itu. Sekali lagi, setitik apapun kejadian dalam hidup kita, tidak akan pernah lepas daripada penglihatan Tuhan. Karena Alkitab berkata, sehelai rambutmu yang jatuh pun, itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Amin. Karena kita tidak peduli rambut kita jatuh. Betul ya? Sampai saya habis di sini. Tapi Tuhan peduli. Satu helai rambut kita itu biasa. Tapi coba bayangkan, Tuhan peduli dengan itu. Mari kita boleh belajar. Kita tidak perlu mencurigai kebaikan Tuhan, tapi mari kita bersandar sama Tuhan. Oleh karena apa? Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Karena poin yang pertama, dia melihat hidup kita dan tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pakai konsep deisme. Saudara pernah mengerti konsep deisme ini? Pemahaman yang mengatakan begini. Dia mengakui adanya Tuhan, tetapi dia katakan bahwa dunia ini betul diciptakan oleh Tuhan. Tapi setelah Tuhan ciptakan itu, Tuhan menempatkan dunia itu begitu saja, dan dia tidak lagi peduli dengan dunia ini. Karena tidak ada lagi hubungan antara Tuhan yang kudus dengan dunia yang jahat ini. Sehingga Tuhan tak akan tahu di mana ada saatnya di mana dunia ini akan berhenti berputar dan akan lenyap. Itu konsep deisme. Dan Tuhan mencipta, setelah itu Tuhan pergi. Tinggalkan dunia ini berputar. Sebagaimana pembuat jam dinding. Dia buat jam dinding, dia jual, dia tidak lagi peduli. Dia katakan demikian. Tapi Tuhan kita, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang mencipta kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang menebus kita. Tuhan yang menebus kita, dia akan datang untuk menjemput kita. Karena dia katakan, aku menyertai engkau sampai pada apa? Akhir zaman. Maka mari kita boleh melihat, dia sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Karena dia katakan, dia melihat hidup kita. Dia horau sama kita, bukan skupewa atau bukan blevo, tapi dia peduli dengan hidup kita, dengan dia melihat kita. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah jaminan Tuhan Yesus katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Tidak hanya dia melihat kita, tapi ayat ke-48 bagian akhir dikatakan, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi di sini hal yang kedua adalah jaminan Tuhan Yesus katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Tidak hanya dia peduli dengan hidup kita, dia tidak hanya melihat hidup kita dan mengetahui kekuatan kita, tapi kata yang kedua yang dipakai, kalimat yang kedua yang dipakai adalah ia datang kepada mereka. Pros autos Yesus Kristus. Jadi Yesus datang kepada mereka. Nah, bagaimana Yesus datang kepada mereka? Yesus datang dikatakan dia berjalan di atas air. Kata pros autos artinya bahwa dia datang, bukan datang biasa, tapi dia datang dengan kuasanya. Bukti kuasanya apa? Dia datang dan membuktikan bahwa dia melawan hukum alam yang terjadi. Hukum Archimedes pun dilawannya. Kenapa? Karena hukum Archimedes, kalau berat benda itu lebih besar daripada tekanan air, pasti tenggelam, betul? Tapi di sini Yesus datang dengan mau menunjukkan bahwa dia mengintervensi hukum alam. Maka kalau dia hadir, apapun juga tidak akan pernah menahan kuasanya. Maka ketika dia datang, dia berjalan di atas air. Artinya apa? Mari kita boleh belajar satu hal, bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, maka cara pemeliharaan Tuhan tidak hanya bergantung kepada hukum alam, tetapi Allah mampu memberikan jalan keluar melampaui hukum alam, karena dia Allah yang menguasai hukum alam dan berdiri di atas hukum alam, dan dia adalah pribadi yang supranatural adanya.
Maka Allah tidak pernah diikat oleh hukum alam, tapi Allah melampaui hukum alam. Maka kita mengerti namanya mujizat. Mujizat. Ada orang yang bilang begini, kita bangun pagi itu mujizat. Semua setuju? Semua setuju? Bangun pagi, tarik nafas itu mujizat. Betul? Semua setuju? Saya tidak setuju. Mengapa? Kita harus membedakan mana mujizat dan mana providensia. Providensia Allah itu berbicara tentang pemeliharaan Allah bagi kita. Tapi mujizat itu berbicara tentang sesuatu yang melawan hukum alam. Contohnya begini, mati bangkit, itu melawan hukum alam, betul? Itu baru namanya mujizat. Air berubah menjadi anggur. Tidak akan mungkin seperti itu melawan hukum alam. Yesus berjalan di atas air, itu melawan hukum alam. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang melawan hukum alam. Karena ada intervensi supranatural daripada pribadi yang ada di luar hukum alam. Sedangkan sesuatu yang berjalan dalam hukum alam itu hanya sebatas namanya providensia Allah, pemeliharaan Allah bagi kita. Tarik nafas itu wajar, itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang lazim, dan itu menjadi providensia Allah, pemeliharaan Allah. Jangan sampai konsep kita keliru. Sehingga di sini berbicara tentang mujizat, sesuatu yang besar sekali karena dia mengintervensi atau melawan hukum alam. Sedangkan providensia Allah itu berjalan dalam proses sebab akibat. Semua setuju ini? Jadi jangan sampai konsep kita salah. Nanti ditanya siapa pendetanya. Maka Yesus hadir datang dengan mujizatnya. Dia datang dengan kuasanya. Kehadiran Allah pasti membawa dampak dalam kehidupan umatnya. Dan karena dia datang dengan kuasanya, dia datang dengan kedahsyatannya, dia datang dengan kuasanya yang besar, yang tidak pernah tertandingi. Maka ketika dia berjalan di atas air, dia mau membuktikan kepada murid-murid yang masih dekil hatinya. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Betul ya? Bukan kasih makan 5.000 orang dan 5.000 roti dan 5.000 ikan. Tidak. Tetapi di sini kita melihat, dia sudah membuat mujizat, tapi murid-murid itu masih dekil hatinya. Tapi dia sekali lagi dalam kesabarannya, dia datang dan dia menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Sekali lagi, mengapa kita harus tenang? Seringkali kekhawatiran itu ada oleh karena kita hanya memikirkan sebab akibat. Betul ya? Dan dengan adanya kondisi yang kita tidak bisa lagi cerna berdasarkan sebab akibat, kita mulai khawatir. Di sini Alkitab menceritakan bahwa ada 2 ketakutan yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan menghadapi badai yang besar pada saat itu. Tapi ketika menghadapi badai itu, mereka berusaha dengan kekuatannya. Tapi apa yang terjadi? Ketakutan yang kedua. Kalau saudara dan saya baca dalam ayat 49, itu ketakutan yang sangat menakutkan. Mari kita baca ayat 49. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, apa? Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Pertanyaan saya, ketika badai datang menghantam pesawat lagi. Perahu mereka, terlalu cepat saya ngomong. Badai datang menghantam perahu mereka. Mereka berteriak-teriak apa tidak? Alkitab mengatakan mereka tidak pernah berteriak-teriak. Bahkan dengan pengalaman mereka sebagai nelayan, mereka melawan akan badai tersebut, betul? Tapi ketika Yesus jalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, maka mereka berteriak-teriak. Ini ketakutan karena asumsi, betul ya? Mereka mengira, berarti belum pasti. Tapi mereka mengira karena asumsi. Itu ketakutan yang lebih dahsyat daripada tantangan yang real pada saat itu. Seringkali dalam hidup ini, kita lebih takut bukan kepada hal yang real, tapi kepada sesuatu yang belum real di sana. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan pada kita, tantangan yang real boleh ada. Kemudian tantangan yang belum real oleh karena asumsi boleh ada. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya kita tidak boleh takut. Nah, karena ketika Allah mengintervensi memberikan jalan keluar bagi kita, Allah punya banyak cara, bukan hanya berdasarkan hukum alam, tapi berdasarkan melampaui hukum alam dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita duga. Baru di situ baru kita mulai melongo. Aduh, gak pikir ya saya seperti itu ya. Sebagaimana kesaksian saudara-saudara kita tadi, cara khusus saudara kita itu, nggak pikir ya ada orang yang tidak seiman, begitu baik luar biasa.
Kalau bahasa orang Jawanya bukan baik lagi. Wah, luar biasa. Kenapa? Itu cara kerja Tuhan yang melampaui pikiran kita. Ya. Kita memahami bahwa Tuhan punya banyak cara dalam hidup ini. Saya menyelesaikan sarjana teologi saya pun, orang yang mensponsori saya pun pada awalnya saya kenal, tapi pada akhir di tengah saya semester 4 perusahaannya terbakar dan akhirnya diganti dengan seorang sponsor buat saya, seseorang yang bersedia mensponsori saya. Sampai saya selesai pun saya tidak tahu orang ini siapa. Itu cara Tuhan melampaui pemikiran kita, asalkan kita mau taat dan bersandar sama Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara dalam hidup ini yang membuat kita stres karena kita memikirkan cara kita saja. Dan ketika cara kita tidak tembus, kita mulai apa? Stres, patah hati, dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat Tuhan punya cara. Kalau sampai saat ini saudara belum mendapatkan jodoh, Tuhan punya cara. Amin itu. Harus kita belum dapat menjawab doa kita, suka-sukamu Tuhan. Lagu-lagu itu mantap itu. Tambah goyangannya lagi, suka-sukamu, mantap kan? Jadi di sini mari kita boleh belajar. Kita milik Tuhan, Tuhan mengatur kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita milik Tuhan, Tuhan mengatur hidup kita, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Maka mari kita boleh bersandar dan bergantung sama Dia. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Tidak hanya Dia melihat hidup kita, tidak hanya Dia datang menghampiri murid-murid, tapi hal yang ketiga, mari kita boleh lihat dalam Matius pasal yang 14 ayat 31. Matius pasal yang ke-14 ayat 31. Matius pasal yang ke-14 ayat 31. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Matius pasal 14 ayat 31. 1, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di sini kita melihat bahwa sadar atau tidak, seringkali mengikut Tuhan itu kita jatuh bangun. Tetapi kita memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Nah, ketika dia menghadapi Petrus, Yesus datang berjalan di atas air, murid-murid mengatakan itu hantu. Kemudian Tuhan tidak bilang, lu salah kenal saya. Tidak. Tapi Tuhan katakan, aku ini jangan takut. Setelah Tuhan bilang begitu, apa kata Petrus? Kalau engkau itu, izinkan aku datang kepadamu dengan cara bagaimana? Berjalan di atas air. Tuhan bilang apa? Mari. Saya kalau temannya Petrus, saya bilang, lu cari kerjaan lu. Angin tofan begini saja kita sudah ketakutan luar biasa. Lu cari kerjaan, mau jalan di atas air. Merepotkan kita nanti, kau tenggelam bagaimana? Di atas perahu saja kita sudah ketakutan luar biasa. Betul. Lu minta jalan lagi di atas air. Tapi Petrus, dia punya prinsip pada saat itu ya. Dia mulai turun. Ini dalam imajinasi saya. Izinkan saya berimajinasi karena saya pengkhotbah hari ini. Dia mungkin turunkan kakinya. Ketika turunkan kakinya, mungkin murid-murid bilang, dia. Pasti sebentar tenggelam lagi. Tenggelam lagi ini pasti nih. Tapi Petrus, apa yang terjadi? Kakinya injak gelap, injak di danau itu. Yang sudah lihat. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia, kok seperti bisa. Langkah lagi. Mereka kata, dia bisa jalan. Jalan lagi. Tapi ayat yang ke-30 dia katakan, ketika dirasanya tiupan angin sakal, mulai dia apa? Bimbang. Dia sudah jalan. Tapi ketika ada tiupan angin, dia mulai bimbang, dia melihat. Dan disitulah dia tenggelam. Kadang ketika masalah datang, kita lupa anugerah Tuhan. Cepat kita lupa pemeliharaan Tuhan. Cepat kita lupa mujizat Tuhan. Cepat kita lupa kebaikan Tuhan. Dan cepat yang datang, yang kita tangkap adalah kebimbangan. Yang kita tangkap adalah kekhawatiran. Yang kita tangkap adalah tawar hati. Kita lupa bahwa kita juga seperti Petrus. Kita sudah mengalami anugerah Allah. Tapi anugerah itu ditinggalkan, dilupakan begitu saja. Dan akhirnya kekhawatiran membuat kita tenggelam.
Tawar hati membuat kita tenggelam. Putus asa membuat kita tenggelam pada kekhawatiran. Putus asa, tawar hati tidak pernah menjamin masa depan bagi kita. Tapi kadang-kadang itu yang kita tangkap dalam hidup kita. Tapi kita melihat, apakah Tuhan meninggalkan Petrus? Tidak. Tuhan datang dan Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan menarik Petrus daripada kejatuhan, kebimbangan. Saudaraku, kita punya Allah yang cukup sabar dalam hidup kita. Sangat sabar. Dia mengangkat Petrus dan menyatakan lagi mujizat kepada Petrus dan membawa Petrus ke perahu. Saudaraku, ketika Yesus mengangkat Petrus, tidak hanya stop di situ, tapi akhirnya Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, kamu orang yang kurang percaya. Betul ya? Padahal dia sudah percaya, tapi akhirnya dia menjadi kurang percaya. Mari kita mulai belajar dari bagian yang ketiga. Kalau kita mengalami anugerah Allah, jangan lupa anugerah Allah itu sendiri. Kalau masalah datang, pergumulan datang, jangan kasih pikiran kepada kebuntuan-kebuntuan dalam hidup kita. Karena kita sering kali mendengar, kalau kita turun tangan, Allah akan angkat tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan jika pintu itu tertutup bagi kita, tapi kalau Tuhan mau membukanya, tidak ada seorang pun yang berani menutupnya bagi kita. Amin itu. Tapi kalau kita lihat itu sudah terbuka bagi kita, tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, kalau Tuhan menutupnya, tidak ada yang dapat membukanya. Artinya apa? Ketika Tuhan tolong kita, siapapun juga yang mau menjatuhkan kita, dia tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Karena kita sedang ada dalam topangan tangan Tuhan yang kuat itu sendiri. Mari kita boleh belajar dalam poin yang ketiga. Apapun masalahmu, saya tidak mengerti dan saya tidak tahu sejauh ini. Tapi saya hanya menekankan satu hal. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa uluran tangan Tuhan. Jangan lupa kasih setia Tuhan. Senantiasa terulur bagi kita. Mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta. Saudara menatap saya dan saudara katakan, Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta tahu, saya sudah berusaha tapi saya tidak pernah bisa keluar dalam hal ini. Sekali lagi, bukan masalah bisa atau tidak. Tapi masalah mau atau tidak. Menyandarkan hidup sama Tuhan. Kenapa? Saat ini tangan Tuhan terulur bagi kita dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tugas kita, mau gak kita datang sama dia? Dia menaruh kelegaan di dalam hidup kita. Seringkali kita bilang mau, tapi kadang-kadang prakteknya tidak. Mari kita boleh pulang dengan kelegaan. Kita pulang dengan ketenangan. Karena 3 jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, dia sangat peduli dengan kita, maka dia melihat hidup kita. Yang kedua, dia datang masuk dalam masalah kita dengan dia menunjukkan, membawa kuasa dan mujizatnya bagi kita. Dan yang ketiga, walaupun kita jatuh, kasih setianya senantiasa untuk kita. Dia mengangkat kita dan akan membebaskan kita. Billy Graham ketika memimpin kebaktian di Madison Square, banyak orang yang bertobat pada saat itu. Dan ketika dia turun ke basement parkiran dan di sana dia mau naik ke mobilnya, langsung pintu mobil itu ditahan oleh seseorang. Kemudian orang itu berkata kepada Billy Graham, Billy Graham, apakah yang kamu khotbahkan tentang pengorbanan Kristus dan kasih Kristus dan kemurahan Kristus itu adalah sungguh-sungguh nyata dan sungguh benar? Billy Graham mengatakan, semua kenal Billy Graham ya, walaupun Billy Graham tidak kenal kita. Ya, dia katakan begini, apa yang saya khotbahkan itu adalah pewahyuan dari Tuhan dan itu sungguh benar adanya. Dan dikatakan begini, apakah Tuhan sanggup, darah Kristus itu sanggup mengubah hidup saya? Billy Graham katakan, kenapa? Dia katakan begini, sebagian orang-orang yang dekat dengan saya, mereka mengalami keburukan daripada hidup saya. Istri saya, anak-anak saya, dan pembantu-pembantu di rumah saya. Tidak hanya itu, hidup saya penuh dengan kehidupan yang sungguh-sungguh memuakkan, baik dalam pelacuran, baik dalam minuman-minuman alkohol, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu bagaimana bisa keluar.
Dan saya tahu di dalam dunia ini, saya orang yang paling berdosa. Tapi apakah ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan mengampuni saya atau tidak? Billy Graham berdiri dan dia pegang punggungnya, dia kata, kamu orang yang jahat. Kamu orang yang hina di hadapan Tuhan. Kamu orang yang layak tidak dikasihi oleh Tuhan. Kamu orang yang terlalu hina. Tetapi ketahuilah, kasih setia Tuhan melampaui akan keberdosaan hidup. Kasih setia Tuhan melampaui kehinaanmu. Dan sekali Yesus mati, kuasa darahnya itu membersihkan kamu. Kalau kamu mau datang dengan sepenuh hati kamu. Akhirnya saat itu dia bertelut di pintu mobil daripada Billy Graham. Dan Billy Graham mendoakan dia secara pribadi. Nah, saudara tahu siapa dia? Chuck Norris. Yang saat ini tidak lagi main film, kan? Tapi dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi volunteer, untuk melayani anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Saudaraku, dia mengaku dia paling berdosa dalam dunia. Tapi pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya. Orang yang menyadari dia orang berdosa, dan dia datang dengan sepenuh hati dan dia yakin kuasa Tuhan mampu membebaskan dia. Pasti Tuhan akan membebaskan dia. Maka saya mau katakan buat kita, apapun masalahmu, bebanmu hari ini, mari datang pada Tuhan. Karena ketenangan Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan kelegaan, pulanglah dengan ketenangan daripada Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku ini. Aku Allah yang dulu ada, sekarang ada dan sampai selamanya ada. Allah yang menyertaimu. Karena dia peduli dengan hidupmu. Dia datang dengan kuasa dalam hidup kita. Dan selanjutnya, tangannya tetap terulur untuk mengangkat kita. Mari kita berdoa.